Tim Ekspedisi Elsinta Jelang Mudik Lebaran 2024 saat ini berkesempatan mendatangi Polda Lampung. Kami akan menggali informasi bagaimana kesiapan Polda Lampung dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Umi Fadila Astuti selaku Kabitumas Polda Lampung. Apa kabar Ibu Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Umi, sejauh mana kesiapan Polda Lampung untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024 ini, Bu? Iya, ini kan merupakan event tahunan ya, event tahunan masyarakat Indonesia gitu ya. Sehingga karena event tahunan maka tahunan pula kami mempersiapkan diri untuk mengamankan para pemudik Lebaran ini. Nah, untuk Polda Lampung sendiri nanti akan ada operasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kalau Polri itu adalah namanya operasi ketupat. Nah, kalau Polda Lampung kita menggunakan sandi yaitu operasi ketupat Krakatau 2024. Di mana operasi ketupat ini melibatkan sekitar 3.872 personil. Itu terdiri dari Polda Lampung sendiri ada 244 personil, kemudian juga Polresta Jajaran itu ada sekitar 1.654 personil dan dibantu oleh stakeholder terkait itu sebanyak 1.974 personel. Nah, mereka ini terdiri dari ada teman-teman dari TNI, kemudian juga ada dari Dishub, Dinkes, Pol PP, Senkom, PMI, Jasa Marga, Damkar dan sebagainya. Kita bekerjasama bersama-sama untuk bisa mempersiapkan diri mengamankan mudik Lebaran tahun ini. Kemudian tentunya juga menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan dan juga pos terpadu. Itu mungkin bisa dijelaskan berapa totalnya yang sudah disiapkan nantinya, Bu? Iya, operasi ketupat Krakatau 2024 ini itu berdurasi waktu 14 hari, dimulai tanggal 4 April sama dengan 16 April. Untuk membantu supaya kegiatan ini berjalan lancar, maka Polda Lampung telah mendirikan 77 posko. Terdiri dari satu posko terpadu itu kita tempatkan di Pelabuhan Bakauheni. Ada 66 posko pengamanan dan ada 20 posko pelayanan. Nah, ini kita maksudkan dibuat ini untuk membuat masyarakat itu aman, lancar ketika melakukan perjalanan mudik sampai ke kampung halamannya. Nah, oleh karena itu juga kami meminta kepada masyarakat silahkan memanfaatkan posko-posko yang ada di sana. Ketika misalnya lelah, mengantuk, silakan mampir ke posko pelayanan atau mungkin merasa nggak enak badan, kurang fit gitu, nggak usah dipaksa untuk berjalan, silakan mampir di posko pelayanan ini. Di sana ada tim kesehatan nanti bisa untuk membantu warga untuk diberikan layanan kesehatan. Polda Lampung dalam hal mendukung kegiatan pengamanan mudik Lebaran kita sudah mendirikan 77 posko. Terdiri dari satu posko terpadu itu kita tempatkan di Pelabuhan Bakauheni. Kenapa di sana? Karena itu memang merupakan hal yang fokus bagi kami karena tempat gerbang masuk keluarnya masyarakat yang akan mudik, baik yang Jawa ke Sumatera apapun yang Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, selain itu kami juga ada sekitar 56 posko pengamanan dan 20 posko pelayanan. Untuk posko pengamanan tersendiri itu di Polres Mesuji ada 5 pos di sana. Ada pos PAM 3, ada pos pelayanan ada 2. Kemudian masuk ke Polres Tubaba, di sana ada 6 pos, 1 pos pelayanan, 5 pos PAM. Kemudian juga ada di Polres Tuba itu ada 3 pos, 2 pos PAM, 1 pos Yang, gitu ya. Kemudian ke Polres Waikanan ada 2 pos, 1 pos PAM, 1 pos pelayanan. Kemudian masuk ke Res Lampura, Lampung Utara itu ada 3 pos. Ada 2 pos PAM dan 1 pos Yan. Kemudian masuk ke Polres Lampung Barat itu ada 4 pos, 3 pos PAM, 1 pos pelayanan. Kemudian di pesisir barat itu ada 3 pos. Ini terdiri dari 3 pos Yan. Ini semuanya pos pelayanan. Belum berdiri pos pengamanan. Mungkin nanti akan menyusul untuk pos pengamanannya gitu ya. Kemudian ke Tanggamus itu ada 2 pos PAM dan 1 pos Yan. Kemudian untuk Pringsewu ada 1 pos PAM, 1 pos Yan. Pesawaran itu ada 8 pos ya, ada 7 pos PAM, 1 pos pelayanan. Kemudian untuk Polres Lampung Tengah ada 9 pos, 8 pos PAM, 1 pos Yan. Kemudian untuk Polresta Bandar Lampung ada 7 pos, yaitu 5 pos PAM, 2 pos Yan. Untuk Polres Metro ada 3 pos, 2 pos PAM,
dan 1 posyan. Untuk Lampung Timur sendiri ada 6 pos, 4 pos PAM, 2 posyan. Kemudian untuk Polres Lampung Selatan ada 12 pos. Ini ada 11 pos PAM dan 1 pos pelayanan di sana. Kemudian perlu yang diketahui juga oleh para pemudik nantinya ketika melintasi wilayah hukum Polda Lampung. Titik-titik mana saja yang potensi terjadi kepadatan dan juga potensi terjadi rawan kecelakaan gitu Bu Umi. Jadi Polda Lampung sudah memetakan terdapat 45 raka lalu lintas dan 36 titik untuk rawan kemacetan. Nah, untuk rawan macet sendiri itu ada di Polres Tuba Barat, itu ada 4 titik. Itu di Jalintim, Jalan Lintas Timur, kilometer 145 sampai dengan 146, Pasar Unit 2. Kemudian Jalin Patim, kilometer 282 sampai 286, Bawang Latak. Jalintim KM 113 sampai 119, Kampung Tua, Bujung Tenuk, dan Jalintim KM 108 sampai 109, Astra Kestra, Kecamatan Manggala gitu ya. Kemudian untuk Lampung Utara ada 2 titik, yaitu di Jalinsum KM 105 106, Desa Candimas, Pasar Impres Bukit Kemuning, Jalinsum KM 153 154, Kecamatan Bukit Kemuning. Kemudian di res Waikanan 1 titik, yaitu di Jalinsum Pasar Baradatu, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Kemudian untuk res Lambar ada 2 titik, yaitu di Simpang Gadis, Kelurahan Tugusari, Kecamatan Sumberjaya di sana, dan juga ada di Pasar Simpang Luas, Kecamatan Batu Ketulis. Kemudian untuk Polres Lampung Timur sendiri hanya ada 1 titik, yaitu di Mataram Simpang Sribawono. Kemudian di Polres Tanggamus ada 3 titik, yaitu di Jalinbar, Talang Padang, Kecamatan Talang Padang. Kemudian di Jalinbar kilometer 74-75, Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting. Kemudian satu lagi di Jalinbar Wonosobo, Kecamatan Wonosobo. Untuk res Prengsewu itu ada 2 titik, yaitu di Jalinbar kilometer 40-41, Pekon Sidoarjo, dan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Prengsewu Selatan. Kemudian Polres Pesawaran ada 6 titik. Yang pertama adalah Simpang Tugu Coklat, Desa Kurungan Nyawa, dan juga di Simpang Tugu Pengantin, Desa Panengahan. Selanjutnya di Jalan Raya Uwai Ratai, Tanjakan Pematang Rinjing, itu termasuk salah satunya ya. Dan Jalan Raya Uwai Ratai, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan. Kemudian Jalinsum, Dusun Masgar, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tigeneneng, dan Jembatan Jalan Lintas Sumatera Perbatasan, Kecamatan Natar dan Kecamatan Tigeneneng. Untuk Polresta Bandar Lampung kita petakan ada 5 titik di sana. Yang pertama adalah Jalan ZA Pagar Alam, itu di depan Mall MBK, di depan Mall MBK ya. Kemudian Jalan Teuku Umar, depannya Makorem. Kemudian Jalan Sultan Agung itu di perempatan Wai Halim di sana. Kemudian juga di Jalan Kartini itu di depan Central Plaza, pertigaan Simpur, dan Jalan Imam Bonjol sekitar Universitas Saburai dan depan BKP. Kemudian ada juga di Polres Lampung Selatan, itu ada 3 titik, yaitu di Jalinsum kilometer 19 sampai 20, Pasar Natar, Kecamatan Natar. Kemudian juga di Jalinsum kilometer 50-51, Simpang Merak Belantung, dan Jalinsum kilometer 86-87, Simpang 4, Pasar Tumpah. Kemudian ada juga di Polres Metro, itu ada 3 titik, yaitu di Jalan AH Nasution, depan PB Swalayan. Kemudian juga ada di Jalan Ayani, depan PB Swalayan, juga di Jalan AH Nasution, Simpang Santa Maria. Yang terakhir itu ada di Polres Lampung Tengah, itu ada 4 titik, yaitu di Jalinsum, Bandarjaya, kemudian pertigaan Kampung Terbanggi Besar, pertigaan Pasar Punggur, dan Jalan Lintas Kecamatan Trimorejo. Ini memang agak lumayan padat. Di Trimorejo jadi menuju ke Polres Metro, memang itu agak lumayan padat di sana.
Lampung sendiri kan ini bagi pemudik yang melintasi jalan lintas Sumatera tentu bisa, melintasi jalan lintas tengah tentu bisa. Itu apakah nantinya ada personel dari pihak kepolisian yang mobile di sana nantinya, Bu? Iya, warga masyarakat yang akan mudik ke kampung halamannya, baik entah itu melalui jalan lintas timur atau jalur lintas tengah, itu akan ada banyak anggota personel polisi di sana. Karena selama kurun waktu 14 hari ini, selama operasi ketupat ini, kita sudah menyiapkan personel-personel yang akan melakukan kegiatan yang ditingkatkan, artinya ditingkatkan pengawalannya, patrolinya, pengaturannya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya peningkatan mobilitas anggota kami di seluruh lintasan, baik timur maupun lintasan tengah, kami meyakini bahwa semoga kayak kemacetan tadi itu tidak sampai terjadi dan bisa lancar sampai dengan ke rumah masing-masing para pemudik tersebut. Kemudian Bu, kalau kita melihat di tahun lalu yang terjadi kepadatan yang luar biasa di Pelabuhan Bakauheni, nah sejauh ini koordinasi dari Polda Lampung dengan pihak SDP seperti apa, Bu? Ya, saat ini kami sudah sangat intensif untuk melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal Polda sendiri maupun dengan lintas sektoral. Otomatis dengan lintas sektoral ini kita melibatkan kayak Dinkes, Jasa Marga, Dishub dan sebagainya untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik pulang ke Sumatera ini. Kita sudah mengantisipasi apabila nanti ada semacam lonjakan yang besar para pengemudi baik R2 maupun R4, kita sudah memetakan bagaimana untuk bisa membuat lintasan jalur ini lancar sampai menuju tempat tinggal masing-masing. Kita sudah memetakan membuat semacam 3 situasi di sana, yaitu situasi hijau, kuning, dan merah. Dimana kalau situasi hijau ini ada situasi itu masih normal kondisinya, lalu lintas masih berjalan dengan normal, tidak ada antrian ataupun kepadatan di sana. Nah, ini kita akan mengarahkan personel yang ada di Bakauheni khususnya di pelabuhan itu untuk bisa mengarahkan R2 atau R4 ini menuju yang paling kiri itu menuju ke dermaga eksekutif, yang jalur kanan nanti menuju dermaga yang 1 sampai dengan 6 gitu ya. Kemudian ketika masih situasi hijau, R2 ini yang bagi pengemudi R2 ini juga kita akan tempatkan di satu titik, yaitu di dermaga 2. Kalau seandainya nanti R2 ini melonjak banyak, maka dari pihak kami akan menempatkan mereka di satu titik, kemudian akan diangkut dengan satu kapal khusus untuk mengangkut R2 ini. Itu untuk situasi normal atau situasi hijau. Nah, bagaimana ketika ini ada lonjakan, ya ada antrian kepadatan. Kalau seandainya antrian itu sampai dengan 1 km di luar pelabuhan, maka kita akan melaksanakan, kita namakan dengan situasi kuning. Dengan manajemennya adalah kita akan menempatkan mereka di kantong-kantong rest area yang sudah kita persiapkan. Ada 8 kantong rest area yang sudah kita persiapkan untuk para pemudik ini. Namun ketika masih dalam situasi kuning, maka hanya 4 kantong yang akan kita gunakan, dan juga di sana nanti kita akan melaksanakan pengecekan tiket secara manual supaya juga untuk memudahkan para pemudik ini setelah sampai pelabuhan langsung menuju kapal, tidak ada lagi pengecekan tiket di sana. Untuk 4 kantong yang nanti akan dipakai di situasi kuning itu adalah di rest area KM 87B, rest area KM 49B, KM 3B, dan KM 20B. Nah, nanti pengecekan manual tiket ini akan ada di KM 33B dan KM 20B. Itu nanti oleh petugas ada di sana. Nah, selanjutnya ketika kendaraan ini sudah sampai mengular lebih dari 4 km, maka kita akan menggunakan yaitu memasukkan seluruh kendaraan R4 ini ke 8 kantong-kantong parkir atau rest area sudah kita persiapkan. Itu semuanya kita masukkan ke sana. Satu area parkir ini memuat 250 sampai 300 kendaraan. Mudah-mudahan itu bisa ya, dan kami juga berharap semoga nggak sampai kejadian sampai situasi merah. Artinya kalau sampai situasi merah, maka yang bisa dimasukkan adalah yaitu di rest area KM 215B, KM 172B, KM 116B, KM 87B, KM 67B, KM 49B, KM 33B, dan KM 20B. Tetap nanti di sana akan ada petugas yang akan melakukan pengecekan tiket secara manual di kilometer 33B dan 20B. Nah, semoga dengan manajemen lalu lintas seperti ini kami harapkan memang tidak ada sampai penumpukan terjadi.
Dan juga perlu diingatkan kembali bahwa seperti anjuran Kakor Lantas, untuk setiap peristirahatan di jalur rest area dimohon tetap 30 menit sudah harus tetap jalan lagi supaya tidak ada antri panjang di rest area tersebut. Iya, bergantian juga dengan pemudik lainnya, Bu. Betul, betul sekali. Oke, Ibu. Kemudian juga bisa dijelaskan juga bagaimana kalau kita melihat di sepanjang jalur dari exit tol terbagi besar hingga mengarah ke Kota Baru maupun ke Tulang Bawang, itu kondisinya untuk kondisi jalan sejauh ini nyaman untuk dilintasi, Bu ya? Sejauh ini kondisinya agak lumayan naik turun ya. Naik turun mungkin juga ada kelok-kelokan di sana dan juga mungkin penerangan agak kurang terang ya. Oleh karena itu juga kami menghimbau kepada para pemudik ya untuk hati-hati, sesuaikan dengan kondisi jalanan. Artinya kalau memang itu jalannya agak naik turun ya dikurangi, jangan tancap gas terus gitu, dikurangi kecepatannya. Kemudian juga hati-hati kalau kelokan atau tanjakan itu patuhi rambu-rambu yang ada. Saya yakin bahwa semoga nanti ketika ada tanjakan ada peringatan rambu-rambu misalnya. Jadi para pengendara sudah mulai berhati-hati, oh ini mau ada tanjakan, oh ini turunan, oh ini kayaknya kurang terang dan sebagainya, itu nanti mohon untuk fokus berkendara di sana. Dan kami juga memberikan pelayanan kepada para pengendara R2 ya, R2 yang akan ke Lampung. Nanti di sana kami memberikan pelayanan untuk R2 ini ketika para pemudik turun dari kapal, maka kita akan arahkan menuju pintu keluar tol arteri. Ya, pintu keluar arteri lah seperti itu. Karena kalau R2 nggak masuk tol ya, kita masuk arteri ya. Di sana nanti akan ada petugas kami dari PJR Lamsel, Lampung Selatan Polres. Itu nanti kita akan kumpulkan minimal 30 pemudik R2. Nanti kita akan kawal mereka di sana. Dan pengawalan ini juga secara estafet nanti Mas. Artinya nanti setelah 30 pemudik ini ada, nanti dari PJR Lamsel ini akan mengantar mereka sampai ke perbatasan. Nanti di perbatasan itu akan diambil alih oleh misalnya nih dari Lampung Selatan menuju Bandar Lampung, menuju Pesawaran dan sebagainya. Nanti masing-masing Polres itu akan mengambil alih di sana. Kalau seandainya ini sudah jalan, ada baru lagi tunggu di tempat perbatasan, nanti kami akan kembali datang akan mengantar. Dan di sana juga untuk mengantisipasi kejahatan jalanan atau apapun itu saat mudik lebaran ini kami berkomitmen juga untuk membantu dengan cara kami ada tim anti bandit di sana. Nanti tim anti bandit ini akan berdampingan dengan polisi berseragam. Artinya dari Bakuheni tadi itu akan dibuka jalan oleh tim kami yang tim TKP ini membuka jalan nanti yang itu masuk, dan di belakang pun juga ada teman-teman kami dari TKP ini tim anti bandit ini juga akan mengawal dari belakang, sehingga kami betul-betul berkomitmen memastikan mereka pulang kampung dalam kondisi benar-benar aman, nyaman dan damai lah, sampai kampung tuh udah aman banget gitu. Iya, artinya ketika melintasi di malam hari juga aman gitu Bu ya? Aman, oh ya. Jadi gini, untuk yang pelayanan pengawalan kepada R2 ini memang sama durasi waktunya yaitu dari 4 sampai 16 April. Dan untuk waktunya adalah dimulai jam 19 malam sampai jam 5 pagi. Jadi karena ini sudah malam ya, jadi kita beroperasinya untuk memberikan pelayanan lebih kepada R2 ini ya sekitar jam 7-an itu kita sudah mulai on di sana. Hal-hal yang harus diperhatikan pemudik Bu sebelum melakukan perjalanan mudik, mungkin ada imbauan bagi para pemudik? Iya, kami menghimbau kepada para pemudik yang akan bepergian. Yang pertama adalah yang pasti siapkan fisik dengan prima. Kita harus sehat Mas, karena kalau kita nggak sehat nyetir aja kita gemeteran gitu ya. Makanya harus sehat. Pastikan kondisi fisik sehat dan keluarga pun juga kondisi sehat gitu ya. Kemudian kedua adalah ketika Bapak Ibu sekalian merasa lelah, capek, mengantuk, jangan ragu-ragu, silakan untuk beristirahat. Di sana kami ada pospam, posyan, manfaatkan itu untuk Bapak Ibu istirahat di sana. Insya Allah lebih aman di sana daripada istirahat di tempat-tempat yang kita tidak tahu di pinggir-pinggir jalan dan kita misalnya gelap atau apa malah rawan. Jadi manfaatkan pospam dan posyan yang ada di seputaran jalan menuju mudik. Kita ada di non-tol dan tol. Pospam-posyan tersebut. Kemudian juga jangan lupa untuk pengendara R4 silahkan dicek kembali untuk kendaraannya. Ini R2 juga ya, artinya bannya apakah sudah gundul, misalnya bensinnya juga dicek kembali full atau bagaimana, olinya, remnya juga, dan jangan lupa untuk R4 isi etolnya. Kenapa? Karena kita sampai kekurangan etol ini nanti akan berefek ke belakang.
Artinya kita macet di situ, belakang ngantri tantin nanti malah mengganggu. Nah ini tolong itu diperhatikan, dan juga mohon untuk saling menghargai, saling menghormati kepada para pengendara ya. Jadi paling menghormati pengendara yang lain. Kemudian juga jangan lupa membawa obat-obatan pribadi dan juga membawa makanan, minuman seperlunya untuk antisipasi apabila nanti ada kemacetan, kepadatan, supaya nanti masih ada makanan dan minuman. Dan yang terakhir ini Mas, yang penting banget, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan. Kenapa? Kita ada motonya seperti biasa, utamakan keselamatan. Ada saudara, ayah, ibu, keponakan-keponakan semua menunggu di kampung untuk bertemu dengan kita di sana. Sehingga kembali lagi, utamakan keselamatan. Begitu Mas. Baik, terima kasih Ibu Umi selaku Kabid Humas Polda Lampung. Demikian pendengar dan juga warganet El Sinta, itu wawancara tim ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran 2024 untuk lintas Sumatera bersama dengan Kabid Humas Polda Lampung. Dan tadi juga disampaikan juga, memang Polda Lampung sudah menyiapkan pos pelayanan dan juga pos pengamanan dalam operasi ketupat yang akan digelar mulai tanggal 4 April 2024. Tim ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran 2024 untuk lintas Sumatera, saya Hutama Budi bersama dengan Gusti Suropati melaporkan.